Ini adalah kisah nyata tentang Benny, seorang anak laki-laki kulit hitam yang dikenal lucu namun kerap dianggap bodoh. Di saat teman-teman sekelasnya meraih nilai tinggi, Benny justru sebaliknya. Saat ia mulai percaya bahwa dirinya memang bodoh dan tidak akan pernah bisa berkembang, namun sang ibu punya pandangan yang berbeda. Ia tidak pernah berhenti meyakinkan Benny bahwa ia mampu mencapai hal-hal besar, bahwa masa depannya tidak ditentukan oleh nilai buruk atau ejekan orang lain. Meskipun menghadapi banyak rintangan dan ejekan, Benny dewasa membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi dokter ahli saraf yang terkenal di dunia. Dan pada puncaknya ia berhasil melakukan operasi pemisahan kepala bayi kembar siam yang mana operasi itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagaimana kisah perjuangan selengkapnya? Yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Perjalanan Benny dimulai dari sebuah ruang kelas. Seperti sudah diduga, ia kembali mendapat nilai nol dalam ulangan. Ketika seorang gadis menyebut nilainya, sang guru salah dengar dan mengira Benny mendapatkan nilai 9. Padahal murid lain meraih angka di atas 20. Guru tersebut tampak gembira, mengira Benny telah membuat kemajuan besar. Tapi ketika kesalahpahaman itu terungkap dan semua orang tahu bahwa Benny kembali mendapat 0, gelak tawa pun memenuhi ruangan, seperti yang sudah-sudah. Sayangnya, ejekan itu tidak berhenti di ruang kelas. Di luar, Benny terus diolok-olok. Ia bukan diikuti karena dikagumi, melainkan karena menjadi sasaran lelucon. Sekelompok pengganggu terus mengejarnya, menghinanya tanpa henti. Frustasi dan tak mampu lagi menahan amarah, Benny akhirnya meledak. Ia memukul wajah salah satu anak dengan gembok yang digenggamnya, hingga bocah itu berdarah. Akibat insiden itu, kepala sekolah memanggil ibunya. Ia menunjukkan rapor Benny yang nyaris semuanya berisi nilai gagal, dan memperingatkan sang ibu tentang situasi anaknya. Kejadian itu membuat kepercayaan diri Benny runtuh. Ia berulang kali berkata pada ibunya Sonya, bahwa ia memang tidak cukup pintar. Tapi Sonya adalah pilar semangat yang tak pernah lelah. Ia terus menyemangati Benny dan kakaknya Curtis untuk tetap berjuang. Suatu hari, Benny meminta sang ibu untuk membantunya belajar. Tapi Sonya menolak dengan alasan ia butuh kacamata baca baru. Dari situlah ia menyadari bahwa masalah Benny bukan karena bodoh, tapi karena penglihatannya bermasalah. Benny kesulitan membaca bukan karena ia tak bisa, tapi karena matanya tidak mampu melihat huruf-huruf kecil dengan jelas. Setelah akhirnya ia mendapatkan kacamata, segalanya berubah. Seolah keajaiban terjadi, nilai-nilainya mulai naik, baik dalam ulangan sekolah maupun lomba ejaan. Suatu minggu pagi, Benny pergi ke gereja bersama ibunya. Sang pendeta memberikan khotbah yang sangat membekas di hatinya, khotbah yang penuh semangat dan inspirasi. Ia bercerita tentang seorang dokter, dan dari situlah imajinasi Benny mulai liar bekerja. Dalam pikirannya, ia adalah sang dokter pemberani melawan bajak laut dalam petualangan luar biasa. Sesampainya di rumah, Benny mendekati ibunya dengan semangat baru dan berkata, "Aku ingin menjadi dokter." Ia mulai meninggalkan perasaan rendah diri yang selama ini mengekangnya. Sebuah babak baru dalam hidupnya pun terbuka lebar. Namun di balik semangat Benny yang mulai menyala, sang ibu Sonya justru menyimpan kegelisahan. Ia merasa anak-anaknya terlalu banyak menghabiskan waktu menonton televisi. Di tengah kekhawatirannya, ia mencari bantuan profesional dan menemui seorang psikiater. Di sana, ia membuka kisah hidup yang begitu pahit, menikah di usia 13 tahun, tidak sempat mengenyam pendidikan yang layak, dan hidup dalam pernikahan yang ternyata dibangun di atas kebohongan. Ia baru mengetahui bahwa suaminya memiliki istri lain dan anak dari pernikahan tersebut. Meski tahu kenyataan pahit itu, Sonya tetap bertahan demi masa depan anak-anaknya. Tapi semuanya berubah ketika ia tahu bahwa suaminya terlibat dalam perdagangan narkoba. Ia memutuskan untuk keluar dari pernikahan itu dan membesarkan anak-anaknya seorang diri. Kehidupan sebagai ibu tunggal tak pernah mudah. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan, berjuang keras demi kebutuhan sehari-hari. Namun, ia menyembunyikan segala kesulitan itu dari anak-anaknya. Beban hidup yang berat mulai menekan kesehatan mentalnya. Rasa takut dan cemas merayap perlahan, hingga akhirnya berubah menjadi depresi. Psikiater menemukan bahwa Sonya mengalami pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Ia menyarankan agar Sonya dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk memulihkan kondisi mentalnya. Meski berat hati, Sonya akhirnya setuju. Ia mengatakan kepada Benny dan Curtis bahwa ia akan pergi ke Detroit untuk sementara waktu. Sebelum pergi, ia menitipkan mereka pada seorang wanita tua yang mereka kenal. Saat tiba di rumah sakit, Sonya menemukan sebuah kejutan kecil di antara barang-barangnya, sepucuk surat dari Benny. Meski penuh dengan kesalahan ejaan, isi surat itu begitu menyentuh hingga membuat air mata Sonya jatuh. Hatinya meleleh membaca kata-kata sederhana anaknya yang penuh ketulusan. Sementara itu, di rumah Benny terus menunjukkan kemajuan luar biasa. Dalam ulangan kelas, ia berhasil meraih nilai 24 dari 25. Tak sabar menahan kegembiraannya, ia berlari pulang untuk membagikan kabar baik itu kepada pengasuhnya mereka, yaitu Bibi Scott. Tapi setibanya di rumah, kejutan lain menantinya. Ibunya sudah kembali. Tanpa ragu, Benny memeluk ibunya erat-erat, lalu memamerkan nilai ulangannya dengan bangga.
Senyum lebar menghiasi wajah Sonya. Ia tampak bahagia dan penuh rasa bangga. Dorongan dan semangat dari sang ibu terus menjadi bahan bakar bagi Benny untuk terus berkembang. Di sisi lain, kehidupan Sonya juga mulai berubah. Ia mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan di rumah seorang pria yang berpendidikan dan berhati baik. Suatu hari, saat membersihkan rumah itu, ia dibuat terpukau oleh sebuah ruangan besar yang dindingnya dipenuhi buku, seperti perpustakaan pribadi. Momen itu menjadi titik balik. Ketika pulang dan mendapati anak-anaknya asyik menonton TV, ia langsung mematikannya. Dengan penuh ketegasan, ia menetapkan aturan baru. Anak-anak harus pergi ke perpustakaan, membaca 2 buku setiap minggu, dan menulis laporan dari masing-masing buku itu. Tak hanya itu, ia juga membatasi tontonan mereka. Hanya 2 acara TV dalam seminggu, dan itu pun hanya jika pekerjaan rumah mereka telah selesai. Meski awalnya anak-anak tampak kesal, mereka tetap mematuhi aturan baru itu. Akhirnya mereka mendaftar ke perpustakaan dan perlahan mulai mencintai kegiatan membaca. Bahkan waktu menonton mereka pun berubah jadi momen belajar. Mereka memilih acara kuis yang dapat memperluas pengetahuan. Rasa ingin tahu dan semangat belajar yang baru ini segera membuahkan hasil bagi Benny. Suatu hari di kelas, guru mereka mengangkat sebuah batu dan bertanya apakah ada yang tahu jenisnya. Ruangan hening, tak ada yang menjawab, kecuali Benny yang dengan ragu berkata obsidian. Ia lalu melanjutkan dengan penjelasan tentang bagaimana batu itu terbentuk dari lava yang mendingin dengan cepat. Sang guru terkejut, tak menyangka seorang anak seperti Benny memiliki pengetahuan mendalam seperti itu. Setelah kelas, ia memanggil Benny untuk berbicara lebih lanjut. Dengan penuh kekaguman, guru itu berkata, "Kau telah membuka kekuatan otakmu." Ucapan itu bukan hanya pujian, itu pengakuan luar biasa, apalagi jika datang langsung dari seorang guru. Selama setahun penuh, Benny menunjukkan prestasi gemilang di kelas. Ia menguasai pelajaran ejaan dan bahkan keluar sebagai juara dalam lomba ejaan di sekolah. Namun, keberhasilannya tidak membuat semua orang senang. Guru kelasnya tampak enggan mengakui kemenangannya, bukan karena prestasinya diragukan, melainkan karena prasangka rasial yang mengakar dalam dirinya. Puncaknya terjadi saat acara penghargaan tahunan sekolah. Kepala sekolah menyebut nama Benny sebagai siswa dengan performa terbaik. Sorak-sorai terdengar dari hadirin dan di tengah kerumunan, sang ibu dan kakaknya berdiri dengan mata berbinar, bangga melihat keberhasilan Benny. Namun, suasana berubah saat guru yang rasis itu mengambil mikrofon. Dengan nada menusuk, ia berkata bahwa murid-murid lain seharusnya malu karena seorang anak kulit hitam dari keluarga miskin yang dibesarkan oleh ibu tunggal bisa mengalahkan mereka. Pernyataan itu bukan pujian, melainkan cerminan dari mentalitas diskriminatif yang menolak mengakui bakat sejati. Ucapan itu melukai hati Sonya. Ia tahu bahwa anaknya pantas mendapat lingkungan yang bisa menghargai kemampuannya tanpa memandang warna kulit. Maka, ia pun memindahkan Benny ke sekolah baru yang mayoritas siswanya adalah anak-anak kulit hitam. Namun, tantangan belum berakhir. Di sekolah baru ini, Benny diolok-olok karena pakaiannya yang ketinggalan zaman. Teman-teman barunya ini modis dan penuh gaya, sesuatu yang membuat Benny merasa rendah diri. Benny pun meminta uang kepada ibunya untuk membeli pakaian baru. Meski keuangan keluarga pas-pasan, Sonya mengusahakan sebuah celana baru. Tapi saat melihat celana itu lusuh dan jauh dari gaya teman-temannya, Benny kecewa. Ia ingin pakaian seperti anak-anak lain yang terlihat keren. Ibunya menolak permintaan itu dan berkata, orang yang terlalu sibuk tampil di luar seringnya kosong di dalam. Pertengkaran pun pecah. Dalam amarah, Benny mengambil palu dan hampir menyerang ibunya. Untungnya, sang kakak segera datang dan menghentikannya. Setelah kejadian itu, Benny mulai bergaul dengan lingkungan yang salah. Ia bergabung dengan kelompok remaja nakal, bahkan membeli pisau. Suatu hari, saat bertengkar dengan temannya sendiri, ia menghunus pisau dan mencoba menikamnya. Beruntung, pisaunya rusak dan tidak melukai siapapun. Ketakutan akan akibat dari tindakannya membuat Benny kabur dari sekolah. Namun, dari kekelaman itu muncullah secercah terang. Ia meninggalkan lingkungan yang merusak dan mulai menyadari betapa berbahayanya membiarkan amarah mengendalikan dirinya. Kemudian, sebuah kabar gembira datang. Benny diterima di Universitas Yale dengan beasiswa penuh. Di sana, ia bertemu dengan Candy, gadis yang kelak menjadi pasangan hidupnya. Meski berada di universitas bergengsi, Benny merasa tidak percaya diri. Ia merasa tak cukup pintar, merasa tersesat di antara para mahasiswa lain. Ia bahkan berkata kepada Candy, satu-satunya hal yang aku kuasai hanyalah membaca. Namun, Candy mendukung dan menyemangatinya. Dengan tekad bulat, Benny mulai belajar keras siang dan malam. Kimia menjadi momok tersulit baginya. Ia belajar begitu intens hingga mulai berhalusinasi seolah-olah sang profesor menuliskan rumus-rumus di papan tulis di hadapannya. Akhirnya, kerja keras itu terbayar. Ia berhasil dalam ujian dan memutuskan mengejar spesialisasi yang sangat langka dan sulit, yaitu bedah saraf. Targetnya hanya satu, Johns Hopkins, institusi paling bergengsi di Amerika. Meski hanya 2 mahasiswa residen diterima setiap tahun, Benny hanya melamar ke sana. Dalam wawancara, ketika ditanya kenapa ingin jadi ahli bedah saraf, jawabannya sederhana namun mengesankan. Otak adalah organ yang penuh misteri. Saya ingin menjadi orang yang bisa mengungkap keajaiban di dalamnya.
Keyakinan itu membuat para dokter pewawancara terkesan dan ia diterima. Namun, jalan di Johns Hopkins tidak terlalu mulus. Seorang dokter senior memperlakukannya dengan nada merendahkan dan rasis. Tapi Benny tetap teguh. Saat situasi darurat muncul dan nyawa seorang pasien bergantung padanya, Benny mengambil resiko besar. Meski belum memiliki lisensi penuh, ia melakukan operasi dan berhasil menyelamatkan nyawa pasien itu. Alih-alih dimarahi, atasannya justru mengapresiasi tindakan beraninya. Suatu hari, sepasang orang tua membawa anak mereka yang menderita kejang terus-menerus. Dokter-dokter lain pesimis, tapi Benny menyarankan prosedur berani, yaitu pengangkatan sebagian otak. Operasi ini penuh resiko, bisa menyebabkan kelumpuhan atau kehilangan kemampuan bicara. Tapi Benny percaya, otak memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Malam sebelum operasi, ia berdoa dengan penuh harap. Pagi harinya, ia melakukan prosedur rumit itu dengan sangat hati-hati. Semua orang menunggu hasilnya dengan cemas. Anak itu tak kunjung sadar, hingga akhirnya keajaiban terjadi, anak itu selamat. Operasi itu menggemarkan media, namun hidup tak hanya tentang pencapaian profesional. Saat karirnya melesat, ia dan Candy kehilangan bayi pertama mereka. Rasa duka mendalam menguasai mereka. Namun, sang istri memintanya untuk tetap menjalankan tugasnya di rumah sakit, membuktikan bahwa dukungan sejati tetap berdiri, bahkan di tengah kepedihan. Lalu datang tantangan besar. Ia diundang ke Jerman untuk kasus langka, memisahkan bayi kembar siam yang kepala mereka menyatu. Setelah awalnya ragu, Benny akhirnya menerima tantangan itu. Ia mempersiapkan diri dengan intens, berlatih bersama tim, merancang setiap skenario medis yang mungkin terjadi. Operasi dimulai pukul 7.15 pagi, melibatkan lebih dari 50 tenaga medis. Jantung anak-anak itu harus dihentikan sementara untuk memungkinkan pemisahan otak. Benny hanya punya 1 jam untuk melakukannya, tidak ada ruang untuk kesalahan. Dengan ketenangan dan keterampilan luar biasa, ia menyelesaikan bagian tersulit operasi dalam waktu yang ditentukan. Total operasi berlangsung selama 22 jam. Saat ia mengabarkan hasilnya pada orang tua bayi kembar itu, air mata haru pun mengalir. Banyak pesan positif dari kisah ini teman-teman. Dari seorang anak yang dianggap bodoh dan tak berharga, Ben Carson mengajarkan kita sebuah pelajaran besar tentang percaya pada diri sendiri. Meski sering diremehkan, ia menemukan kekuatan dalam dukungan ibunya yang tak pernah berhenti percaya padanya. Ibu Ben mengajarkan bahwa kasih sayang dan dorongan keluarga bisa mengubah segalanya, memberi kita semangat untuk menghadapi tantangan hidup. Film ini mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah pintu menuju perubahan. Dengan kerja keras, kita bisa mengubah masa depan, bahkan ketika dunia berkata sebaliknya. Ben juga menunjukkan bahwa menghadapi rintangan termasuk diskriminasi dengan keberanian adalah kunci untuk meraih impian besar. Tapi lebih dari itu, Ben mengingatkan kita bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita memberi dampak positif pada kehidupan orang lain. Jika kita berani bermimpi besar dan bekerja keras, kita bisa mewujudkan keajaiban seperti yang dilakukan Ben Carson. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa subscribe dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video inspirasi berikutnya.